Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Hong Ulun Basuki Langgeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Saya ingin menyampaikan tentang Aksara Lo Lirhandayani Paseban Jati. Hari ini saya tadi sepulang dari tempatnya Pak San atau Pak Slamet, Insinyur Slamet, dari temu apa itu tunangan, mempertemukan calon besan, di mana tadi hal yang menarik, kami disuruh menceritakan tentang Lirhandayani Paseban Jati, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Apa tuntunan ilahi yang diajarkan dalam peristiwa Pak San mempertemukan besan dengan besan dan mempertemukan anak dan mantunya? Saya ceritakan bab bagaimana gabuh menuju gabuh dan pasca gabuh. Memang pada peristiwa lahirnya manusia dalam bab Jawa, di dalam bab Islam ada salbiyah, ma'ani, maknawiyah, nafsiyah, ta'un, dan seterusnya. Jadi itu bab umur 0 sampai 15, 15 sampai 30, 30 sampai 45, dan selanjutnya dan selanjutnya. Di dalam Jawa ada yang namanya Mas Kumambang, yaitu dalam proses penciptaan Gusti dalam menciptakan manusia. Nicil ini dalam proses kelahiran. Mampu atas kekuasaan dan kehendaknya Gusti Kang Akarya Jagat Allah, mampu melahirkan ciptaannya yang ditetapkan untuk Ni Madepomeng Jumbuh Lirhandayani Paseban Jati. Jadi lo itu sendiri pada saat dia keluar itu sudah ketetapan dari lo Nicil. Nanti dia diciptakan untuk madep mantep manembah mering ilahi, karena jumbuhing kaulolan Gusti tetap mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Sampai kepada tingkatan apapun sudah ditetapkan pada waktu lahir, dia harus mengalirkan hidupnya kepada tuntunan ilahi. Setelah micil dia pasti sinom. Jadi sampurnani manungso sing nom, yang muda punya energi, punya kekuatan, baru kinanti. Kinanti itu anak muda yang belajar untuk bersama-sama mengerti kekuatan ilmu yang diciptakan Gusti dalam proses hidupnya, mengenal tentang orang tua, mengenal tentang lingkungan, mengenal tentang makanan, mengenal tentang pakaian, mengenal tentang kehidupan, mengenal tentang pertemanan. Itu masih pada kinanti setelah sinom. Sinom itu anak yang baru muda dan dilahirkan. Baru kinanti dia belajar, mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, setelah sinom dan kinanti, baru dia muncul pada waktu masa diterbitkannya rasa oleh Gusti Kang Akarya Jagat yang namanya Asmarandono, cinta kasih, ketertarikan. Laki tertarik kepada kaum perempuan. Ini secara makna yang sebenarnya berbeda dengan perbedaan dalam pandangan psikologi. Menurut Dr. Pramudia, sahabat saya di Jakarta, sekaligus pengajar di ilmu kedokteran di Rumah Sakit Dr. Ramlan, secara umum tanpa mengalami penyakit skizofrenia, psikotik, dan kelainan-kelainan kejiwaan, dan proses penciptaan Gusti itu orang tua tidak mengalami penyimpangan dalam proses pemikiran, dalam proses penciptaan, maka Asmarandono hanya berlaku pada dua sifat,
yaitu laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Karena alam itu hanya seperti itu. Asmorondolo melahirkan sebuah sikap kecenderungan untuk melahirkan kelanjutan kelangsungan generasi. Maka yang terjadi adalah kita harus gabung. Gabung itu adalah masa bagaimana menetapkan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Gabung di dalam manifest di dalam diri kita, gabung dalam experience atau eksperimen, ekspresi dalam kehidupan kita, yaitu berumah tangga. Gabuh dari guru sejati kan bakalan kegabuan atau berumah tangga untuk menetapkan bagaimana ho itu betul-betul hurip, hurap, dan huruf. Mengerti ketika nanti hurap, hurip, huruf. Sebenarnya hurip dulu, dia telah diciptakan untuk hidup, maka dia akan hurap, mempertemukan antara sel sperma dan sel telur, maka dia akan huruf. Berganti penciptaan yang lama dilahirkan lahir dari alam kubur, alam rahim orang tua perempuan, didorong oleh sel sperma melahirkan kehidupan kembali. Ini menjadi sebuah kodrat dan ketetapan ilahi, bahwa sebenarnya yang diciptakan dan tercipta semua kehendaknya. Yang tercipta dan diciptakan adalah kehendak dari Kang Maha Kuwasa Maha Noto Maha Welas Asih Gusti Allah yang menciptakan semua kehidupan dalam ketetapan apapun. Baru pasca nanti di dalam gabuh orang akan mengalami sebuah peristiwa baik dan buruknya perjalanan hidup tergantung dari dandang kulo. Itulah dimulainya orang-orang mengalami sebuah proses melaksanakan amal pekerjaannya, mencari hidup dan sedekahnya, berbuat baik untuk menata hidup menjadi masuk kepada dharma. Cukup di situ akan saya bahas. Yang lainnya nanti. Karena nanti ke Suhung dan Kojo sampai ke dharma. Cukup di situ. Jadi sebenarnya apa yang dibahas bahwa di dalam Aksara Lo Lirhandayani Pasebanjati, ketika dia mijil saja sudah dikasih rambu-rambu, grounding, rambu-rambu, atensi, atau big planning is the life. Jadi perencanaan di dalam hidupnya itu sendiri, wong Jawa. Jadi saya menyocokkan dalam bahasa asing biar dianggap tidak kita lalu tiba-tiba buta dalam bahasa asing. Kita lebih mampu menguasai semuanya. Tapi orang asing belum tentu bisa menguasai atas kesemuanya pengetahuan yang kita berikan. Jadi ketika sudah Asmorondolo, maka dilanjutkan cinta kasih dengan gabuh, maka dengan gabuh dia akan mendapatkan dandang kulo. Kalau tidak mengalami sebuah proses pernikahan, pertemuan antara keluarga laki dan perempuan, maka bagaimana sempurnanya yang namanya dandang kulo, dia akan hanya mengalami kesendirian. Maka diwajibkan bagi mereka untuk melanjutkan yang namanya berkeluarga. Itu karena sunnah. Sunnah menjadi wajib bagi orang-orang untuk melanjutkan kehidupan keluarganya. Sunnah bagi orang yang mengerti itu adalah wajib untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Karena itu adalah rambu-rambu yang diberikan oleh Gusti pada waktu dia mijil. Jilnya itu adalah jumhu marang Lirhandayani Pasebanjati. Lo Lirhandayani mengalirkan hidupnya pada ketetapan Gusti Kang Akarya Jagat. Jadi jangan sampai salah ditafsirkan bahwa Lirhandayani Pasebanjati itu rambu-rambu pertama ketika kita dilahirkan dari alam kubur. Kita diciptakan dari alam rahim. Jadi alam kubur sebenarnya adalah ketika saya pribadi 46 tahun yang lalu saya sudah direndam selama 9 bulan 9 hari di dalam rahim ibu. Dan ketika itu saya diberikan rambu-rambu untuk Lirhandayani Pasebanjati, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi, hidup sampai kepada kelahiran kembali. Saya tetap mengikuti perintah dan kodrat ketetapan Gusti Kang Akarya Jagat Allah. Terima kasih, ini semoga bermanfaat. Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.